Disebut cocok dijodohkan dengan Anies, Yeni Wahid buka suara. Ya, keluarga Gus Dur melalui konferensi pers Yeni Wahid menyatakan memilih mendukung keputusan ini tentunya terasa sangat dinantikan oleh banyak pihak. Walau demikian, apakah keputusan ini juga didukung pengikut Gus Dur lainnya? Dan apakah keputusan ini juga telah bulat dari kalangan Nahdlatul atau basis Nahdlatul Ulama atau NU? Saya ingin tanyakan langsung. Kalau saya sendiri kan nggak sendirian, barisan kader Gus Dur ini banyak. Kita akan membuat yang namanya silaturahmi nasional, mendengarkan aspirasi dari mereka semua. Nanti kita dengar nanti aspirasinya, kita adu pendapat di dalam, lalu keputusannya akan kita keluarkan setelah Kalau saya, Mas Anies itu selalu dipersonifikasi sebagai orang kanan. Dengan Mbak Yeni, ini kan akan sangat saling melengkapi. Kalau menurut saya, tapi kan saya bukan penentu kewenangan itu, penentu di situ. Jadi kemudian ini kita serahkan kepada Mas Anies untuk mencari. Tafsiran yang ada tentunya dalam konteks ini Mbak Yeni berusaha untuk mencermati, untuk membaca, mengkalkulasi secara cermat bagaimana potensi yang lebih besar untuk mendapatkan kemenangan. Saya kira ini menunjukkan bahwa kekuatan Nahdliyin akan sangat solid memberikan dukungan, karena di dalam tradisi Nahdliyin, terutama di kalangan santri, ada kita kenal dengan tradisi sami'na wa ata'na. Jadi apa yang kita dengarkan, perintahkan oleh kiai, itu yang kita laksanakan. Sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yang sangat populer di kalangan santri dan pesantren di Nusantara. Jadi itu memberikan sebuah panggilan psikologis dan politis kepada basis-basis massa Nahdliyin untuk kemudian menjadi sebuah mesin politik yang solid untuk memberikan dukungan terhadap ini. Disebut cocok dijodohkan dengan Anies, Yeni Wahid buka suara. Yeni Wahid buka suara terkait kabar bahwa ia disebut sebagai salah satu nama calon wakil presiden cawapres yang dipertimbangkan untuk bersanding dengan Anies Baswedan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri atau Gus Coy. Duh, enak lagi. Kemarin Pak Ganjar, sekarang Pak Anies. Ya, Masya Allah, kata Yeni Senin 16 Januari 2023. Yeni mengatakan hal tersebut adalah urusan di internal Partai Nasdem, yang mengatakan dirinya masih akan fokus pada tugas yang diberikan kepada oleh Nahdlatul Ulama sebagai ketua pelaksana harlah yang berlangsung di Kota Solo. Nah, itu kan urusan internal Nasdem. Saya harus fokus kepada amanah yang diberikan kepada saya. Jadi ketua OS 1 abad NU ini harus sukses dulu. Jadi yang lain itu sampingan aja lah. Tentu mengapresiasi Nasdem, tetapi itu dibahas internal Nasdem, katanya. Yeni menjelaskan untuk menggait dirinya sebagai cawapres dari sisi NU itu mekanismenya sudah jelas, yakni dengan sholat istikharah dan pendapat kiai. Bingung kabeh nyolok nikono, nyolok gekene, nanti kalau NU tuh selalu mekanismenya gampang. Istikharah dan nanya pendapat kiai, katanya. Yeni menjelaskan mekanisme tersebut selalu ia terapkan. Ia mengatakan akan menayangkan hal tersebut kepada 9 kiai. Mekanisme itu selalu saya terapkan, jadi secara rasional tentu akan saya olah. Tetapi secara suara langit kira-kira begitu. Ya, secara dalil nakli dan akli. Jadi nanti ada 9 yang saya tanya dulu dan gongnya ibu saya pastinya. Siapa yang direstui beliau, kita harus dukung, siapa begitu tegasnya. Disebut cocok dijodohkan dengan Anies, Yeni Wahid buka suara. Yeni Wahid buka suara terkait kabar bahwa ia disebut sebagai salah satu nama calon wakil presiden cawapres yang dipertimbangkan untuk bersanding dengan Anies Baswedan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri atau Gus Coy.
Duh, enak lagi. Kemarin Pak Ganjar, sekarang Pak Anies. Ya, Masya Allah. Kata Yeni Senin 16 Januari 2023. Yeni mengatakan hal tersebut adalah urusan di internal Partai Nasdem, yang mengatakan dirinya masih akan fokus pada tugas yang diberikan kepada oleh Nahdlatul Ulama sebagai ketua pelaksana harlah yang berlangsung di Kota Solo. Nah, itu kan urusan internal Nasdem. Saya harus fokus kepada amanah yang diberikan kepada saya. Jadi ketua OS 1 abad NU ini harus sukses dulu. Jadi yang lain itu sampingan aja lah. Tentu mengapresiasi Nasdem, tetapi itu dibahas internal Nasdem, katanya. Yani menjelaskan untuk menggait dirinya sebagai cawapres dari sisi NU itu mekanismenya sudah jelas. Yani dengan sholat istikharah dan pendapat kiai. Bingung kabeh nyolok nikono, nyolok gekene, nanti kalau NU tuh selalu mekanismenya gampang. Istikharah dan nanya pendapat kiai, katanya. Yani menjelaskan mekanisme tersebut selalu ia terapkan. Ia mengatakan akan menayangkan hal tersebut kepada 9 kiai. Mekanisme itu selalu saya terapkan, jadi secara rasional tentu akan saya olah. Tetapi secara suara langit kira-kira begitu. Ya, secara dalil nakli dan akli. Jadi nanti ada 9 yang saya tanya dulu dan gongnya ibu saya pastinya. Siapa yang direstui beliau, kita harus dukung, siapa begitu tegasnya. Disebut cocok dijodohkan dengan Anies, Yeni Wahid buka suara. Yeni Wahid buka suara terkait kabar bahwa ia disebut sebagai salah satu nama calon wakil presiden cawapres yang dipertimbangkan untuk bersanding dengan Anies Baswedan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri atau Gus Coy. Duh, enak lagi. Kemarin Pak Ganjar, sekarang Pak Anies. Ya, Masya Allah. Kata Yeni Senin 16 Januari 2023. Yani mengatakan hal tersebut adalah urusan di internal Partai Nasdem, yang mengatakan dirinya masih akan fokus pada tugas yang diberikan kepada oleh Nahdlatul Ulama sebagai ketua pelaksana harlah yang berlangsung di Kota Solo. Nah, itu kan urusan internal Nasdem. Saya harus fokus kepada amanah yang diberikan kepada saya. Jadi ketua OS 1 abad NU ini harus sukses dulu. Jadi yang lain itu sampingan aja lah. Tentu mengapresiasi Nasdem, tetapi itu dibahas internal Nasdem, katanya.